Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa, saya mau share di malam ini tentang bagaimana caranya melakukan komunikasi yang secara efektif. Dimana komunikasi ini adalah suatu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan. Karena dengan komunikasi ini banyak sekali hal-hal yang memang sangat berimpact secara langsung maupun tidak langsung. Karena dengan komunikasi ini kita baik secara pasangan atau rekan kerja itu atau keluarga itu melakukan komunikasi menjadi salah satu yang memang cara ketika kita berusaha memberikan respon kepada lawan bicara. Di mana kita tidak hanya sekedar merespon tetapi melainkan dengan komunikasi ini kita dibutuhkan untuk berinteraksi sejak kecil pun kita juga sudah diajarkan untuk berkomunikasi. Di mana komunikasi yang memang efektif itu adalah yang memang menganggap bahwa itu mudah. Komunikasi itu mudah sebab sebagian makhluk sosial ini menjadi kebiasaan bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun ternyata ini masih banyak kesalahan yang memang biasa dilakukan dan memang kita perlu perbaiki. Gimana sih tips untuk membangun komunikasi efektif dan efisien? Kita memberikan beberapa tips bagi kita yang ingin menjalankan komunikasi secara efektif dan efisien dengan tujuan agar tidak ada lagi kesalahpahaman dan terulang kembali atau memang barangkali dapat mengganggu dalam berkomunikasi dengan lawan bicara. Pertama, mendengarkan lawan bicara. Dalam berkomunikasi kita memang diperkenankan untuk mengutar pendapat, namun bukan berarti kita tidak bisa atau tidak membiarkan lawan bicara untuk mengutarakan pendapatnya. Terkadang mendengarkan lawan bicara itu juga sangat penting. Kita akan dipandang sebagai sosok egois karena hanya fokus terhadap diri sendiri dan di mana izinkan pihak lain ini untuk berbicara dengan menjadi pendengar yang baik. Sikap tersebut memang dibutuhkan saat kita sedang berada di lingkungan kerja yang sifatnya formal seperti itu. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan, di mana komunikasi yang efektif ini kita melakukan tanggapan dari pihak lain yang kita membuat pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan bisa dengan mengajukan pertanyaan jika terdapat pernyataan tidak mengerti atau mengutarakan tanggapan kita. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Dalam berkomunikasi, kita juga perlu menyampaikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dengan pihak lain. Di mana penjelasan ini tentang informasi itu harus jelas dan akurat. Tentu kita akan membuat lawan bicara memahami apa yang memang maksud dari yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Maksudnya komunikasi yang efektif ini membutuhkan komunikasi yang verbal dan non-verbal yang memang saat bersamaan. Agar apa? Agar terciptanya komunikasi secara efektif di mana gerakan non-verbal ini seperti mengangguk, tersenyum, bisa menciptakan suasana secara komunikatif, ditambah lagi dengan gerakan yang memang verbal, yaitu menyampaikan informasi atau tanggapan secara jelas kita berikan kepada lawan bicara kita. Tujuan komunikasi efektif ini bagi kita adalah manfaat bagi lawan bicara juga itu sangat berdampak. Yang pasti kita akan merasa bahwa menjalin komunikasi dengan lawan bicara itu bisa menciptakan suasana yang komunikatif. Yang pertama, membangun kepercayaan, di mana
Kepercayaan ini bisa timbul melalui komunikasi, sebab jika bisa mendengarkan lawan bicara atau memberikan nasihat yang memang diminta, maka lawan bicara itu bisa menaruh kepercayaan kepada diri kita. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif ini berguna untuk mencegah dan mengatasi masalah jika memang cara membangun komunikasi ini dengan baik, maka lawan bicara pun akan mengerti apa yang memang maksud dari pertanyaan yang kita ajukan seperti itu. Yang ketiga, mendapat pengarahan. Kita dapat memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi yang efektif ini, maka kita akan lebih mudah menyampaikan harapan kita dengan jelas. Jika komunikasi kita terhambat, maka kita sulit mengutarakan harapan apa sih yang memang bisa kita jadi yang bisa jadi pihak lain itu salah dalam mengartikannya. Atau kita juga bisa memberikan instruksi-instruksi dan nantinya kita mampu mengarahkan orang lain untuk berada di jalur yang memang diharapkan. Dengan begitu, kita tidak akan kebingungan karena apa? Karena kesalahan dalam berkomunikasi seperti itu. Keempat, yaitu kekompakan, di mana komunikasi yang secara efektif dapat juga menciptakan suasana harmonis dan meningkatkan kekompakan. Itu aja yang dapat saya sharing. Ada 4 hal yang tadi saya utarakan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.